Masya Allah, itu luar biasa. Semoga Allah menjaga Anda dan kawan-kawan di sana yang menjaga negeri ini. Salam takdim buat teman-teman yang 36 itu. Wah, dahsyat ini. Dan kami dengar teman-teman yang berjuang di sana tuh luar biasa. Waduh, hebat. Semoga Allah menjaga Anda. Bagaimana tidak jaga? Anda menjaga sholat. Anda mikir sholat Jumat dan sebagainya. Masya Allah. Anda insya Allah tentara yang soleh. Jadi hukumnya begini. Selagi di tempat tersebut tidak ada orang yang ahli, penghuni asli sana yang mengadakan Jumatan, maka pendapat pertama, biar Anda tahu ini, biarpun setelah itu Anda milih yang mana, Anda tidak wajib Jumatan. Dan Anda tidak perlu berjalan 1 jam, 2 jam untuk mencari masjid. Cukup asalkan di kampung itu tidak ada Jumatan didirikan, kampung sebelah yang berdekatan Anda tidak ada, sudah, Anda tidak wajib Jumatan, Anda sholat zuhur. Termasuk teman-teman yang di Jepang bertanya, saya sholat Jumat kadang 1,5 jam. Nggak perlu Anda pergi ke sana. Cuman kalau Anda merindukan ke sana, ingin bertemu kawan, sahabat handetolan, boleh pergi ke sana. Tapi tidak harus memaksakan. Ini masalah hukum. Anda tidak usah sholat Jumat, Anda sholat duhur, sudah cukup berjamaah yang khusyuk. Cuman, tapi kan kita ingin belajar, ada yang khutbah, barangkali nanti berkembang. Oke, Anda lakukan sholat Jumat. Biarpun tentu penggabungan madhab yang lain. Di dalam madhab Imam Syafi'i ada 40-nya adalah syaratnya harus mustautinin. Dalam madhab Syafi'i juga ada perkenan, setelah itu ada mukimin, bisa benar. Tapi madhab yang lain, madhab Malik, ada perkenan dan sebagainya. Termasuk perkumpulan mukimin adalah bisa, biarpun tidak sampai 40, 12 saja sudah cukup. Maka Anda boleh melakukan sholat Jumat di situ. Sholat Jumat boleh, ada khotibnya dan sebagainya. Dan beneran, bukan Jumat-Jumatan. Sholat Jumat beneran. Nah, cuma, apakah Anda harus mengulang atau tidak? Bebas. Cuman bagi orang yang berhati-hati, ikhtiyat dalam madhab Imam Syafi'i, karena itu belum dianggap, maka sebaiknya diulang. Tapi Anda jangan nyeksa orang suruh mengulang. Daripada mengulang, mending sholat duhur. Anda jangan menyeksa orang untuk sesuatu yang begitu itu. Mengulang sholat Jumat dengan duhur itu memberatkan. Beratkan. Maka kalau memang Anda ragu atau memang tidak terpenuhi syarat, maka lebih baik Anda sholat duhur, nggak usah pakai Jumat kemudian mengulang duhur. Anda pun mengulang dengan zuhur itu suka-suka diri pribadi Anda, tapi jangan seksa orang. Orang pengen bekerja lagi, yang ke toko, yang menjaga-menjaga. Ya kan? Jadi seperti itu. Sah sudah. Wah, ini kan termasuk jenis yang tatabu'ur rukhas, mengikuti rukhsah yang bukan tatabu'ur rukhsah, ini tatabu'ur syada'id malahan. Semula nggak wajib jadi wajib. Ini kebalik memahami tatabu'ur rukhsas, bukan. Yang semula nggak wajib jadi wajib itu. Yang semula nggak Jumatan jadi Jumatan, kan jadi berat, kebalikan. Artinya sah. Jangan dipersulit di perusahaan. Pengen ada sholat Jumat, ada yang sholat Jumat. Cuman kita bicara dalam marhad Imam Syafi'i, jelaskan dulu. Seperti itu madhab Syafi'i. Tapi ini ada orang awam, pengen ada ceramah sebulan seminggu sekali. Hah? Kalau pakai hari sholat duhur pakai khutbah kan kurang antik, kurang enak. Selagi masih ada peluang, maka adakan. Anda boleh mengadakan sholat Jumat dengan 30 orang, kemudian Anda khutbah, ada idenya, apalagi tagnya sudah Anda siapkan yang sesuai dengan hal-hal yang perlu Anda hadirkan saat itu, ada. Adapun mengulang dan tidaknya, sebaiknya pribadi ya, pribadi. Kalau Anda pulang ke rumah ingin mengulang, boleh. Tapi jangan sampai ulangnya bareng-bareng lagi, berdiri lagi, kasihan. Orang seharusnya pergi ke toko harus mengulang. Apakah begitu Islam mengajarkan, memberatkan begitu? Loh, kalau masalah boleh-boleh saja. Cuman umat itu, lihat, Allah masykuk man syakku ala ummati. Nabi mengancam, jangan sibukkan, jangan beratkan umat, akan diberatkan oleh Allah. Jadi kalau memang tidak sah di situ untuk Jumatan dengan keyakinan madhab kita Imam Syafi'i, ya sudah, jangan Jumatan, duhur berjamaah. Tapi kalau kita ingin melakukan sholat Jumat, kemudian khilaf di antara para a'immah, ya sudahlah, mengulang, sementara mengatakan yang lain, maka kata Mufti Syafi'iyah di Mekah menyebutkan bahwasanya, dan termasuk Mufti disebutkan dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah, Said Ali menyebutkan tentang nukil dari Imam Az-Zayadi, para immah kita mengatakan orang awam kalau perbuatannya itu bisa dibenarkan dengan madhab apapun, tolonglah dibenarkan. Jangan diseksa mereka dengan memberatkan ibadah-ibadah itu. Kalau sudah sholat Jumat tapi ada yang kurang, tapi ada ulama yang mengatakan boleh, sudahlah,
Jangan sampai orang awam suruh ngulang lagi. Akhirnya, oh imamnya gombal nih, sudah sholat capek-capek, suruh ngulang lagi. Kan nggak enak jadinya. Ini masalah hikmah. Makanya wawasan fikih itu penting banget. Bicara mazhab Syafi'i ya, tapi bicara hikmah penting juga. Jadi Anda, kami ulang lagi, boleh melakukan sholat, karena Anda lebih dari 12 dan mukim semua kan Anda tinggal situ, biarpun bukan mustautin, ada ulama yang memperkenankan Anda sholat Jumat, apalagi mazhab Hanafi nanti. Mazhab Hanafi nanti harus sholatnya di Mahsur, di kota besar. Mazhab Hanafi tidak. Mazhab Syafi'i sendiri ternyata juga, mazhab Syafi'i pendapat yang dulu 12 sama dengan mazhab Malik. Mazhab Imam Syafi'i dulu sama dengan mazhab Malik, 12 orang boleh kok. Dan apakah mazhab Imam Syafi'i yang dulu dihapus pasti dihapus? Ini adalah perbedaan juga para imam. Intinya begini, sudah. Ini kan wawasan fikih, karena mungkin yang mendengar banyak mengerti fikih, supaya tidak gamblang. Anda boleh melakukan sholat Jumat karena Anda ingin mengajari mereka membiasakan Jumatan. Cakep. Tapi jangan disuruh mereka mengulang sholat duhur. Kalau Anda pribadi, karena Anda berpegang dengan mazhab Syafi'i tadi, yang dikukuhkan, Anda pribadi. Jangan diajak semuanya ngulang. Hah? Karena sholat itu biarpun ringan berat loh ya, jangan dianggap sepele. Sholat itu biarpun ringan berat. Sholat itu biarpun ringan berat. Maka jangan diseksa orang. Sampai Nabi kalau sholat kepanjangan pun Nabi marah. Fatakunu fatanan ya mu'antak. Kau ingin mengganggu hati orang, terfitnah, kau akan menjadi fitnah bagi mereka. Kepanjangan Nabi juga nggak seneng kok. Baik, ini saja insya Allah. Terima kasih. Kerinduan Anda ini menunjukkan bahasanya Anda insya Allah bersama orang-orang baik. Anda sukses yang bertanya. Bahagia insya Allah dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.